A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, berbakti kepada orang tua adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap anak. Ketika orang tua sudah renta, tugas seorang anak adalah merawat mereka penuh kasih sayang. Bagaimana mereka merawatnya ketika masih kecil. Betapa mulia peran orang tua dalam pandangan Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa seorang anak tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya, kecuali jika dia menemukannya dalam keadaan diperbudak, lalu dia membelinya, kemudian membebaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari buku Islam Rahmatan lil Alamin, menebarkan kasih sayang dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah yang ditulis oleh Abu Utsman Karisman. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari jihad, yakni salah satu perjuangan di jalan Allah. Disebutkan bahwa tatkala ada seorang anak yang mendatangi Rasulullah karena ingin berangkat jihad, tetapi kedua orang tuanya tidak mengizinkan, Rasulullah memberikan bimbingan padanya untuk berjihad membahagiakan kedua orang tuanya. Ancaman durhaka pada orang tua. Yang pertama, termasuk dosa besar, sebagaimana yang terangkum dalam buku Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam oleh Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz. Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memperingatkan dalam salah satu hadisnya, yang artinya, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu 3 perkara. Rasulullah berkata, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Rasulullah sedang bersandar lalu duduk, maka berkata Rasulullah, tidak mengatakan kebohongan dan kesaksian palsu. Beliau terus mengulanginya sampai kami berkata, semoga beliau berhenti. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah tidak akan masuk surga. Di sisi lain, anak durhaka juga tidak akan dilihat Allah dan budak akan masuk surga. Di sisi lain, anak yang durhaka juga tidak akan dilihat Allah dan tidak akan masuk surga. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, yang artinya, 3 orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat
adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, pecandu arak, orang yang meminta kembali pemberiannya, dan 3 orang yang tidak masuk surga, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dayuts, membiarkan keluarganya melakukan zina, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga adalah cepat mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang durhaka kepada orang tuanya juga akan dipercepat azabnya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Dari Abu Bakar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan siksaannya bagi pelakunya di dunia dan disimpan di akhirat selain kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi. Yang keempat adalah mendapat azab di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk berbakti pada orang tua, karena azab durhaka pada orang tua langsung diturunkan di dunia. Rasulullah pun bersabda, semua dosa itu azabnya ditunda Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempercepat azab kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah umur seorang hamba jika ia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan Allah akan menambah kebaikan kepada siapa saja yang berbuat baik kepada ibu bapaknya serta memberi nafkah kepada mereka jika diperlukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Itulah pandangan Islam tentang anak durhaka. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang berbakti kepada orang tua dan terhindar dari azab dan siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.